Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita akan berjumpa pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama, kita tidak lupa bersyukur atas nikmat Allah. Kesyukuran kita itu ada 3 tingkatan, yang mudah, yang sedang, dan yang derajatnya agak lebih tinggi. Yang pertama, asyukru bil lisan. Syukur menggunakan lisan. Sehingga apapun yang kita rasakan, apapun yang kita terima, apapun yang kita manfaatkan ini terasa, maka kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Itu asyukru bil lisan. Sedangkan yang kedua, tingkatannya lebih bagus lagi, adalah asyukru bil qalbi. Kita rasakan umur kita sudah sekian tahun. Alhamdulillah, umur yang sudah lebih dari 50 tahun masih ringan untuk melaksanakan ibadah, masih ringan untuk berbakti kepada Allah. Itu kita syukuri. Sedangkan tingkatan yang ketiga adalah asyukru bil fi'li. Syukur dengan perbuatan. Senantiasa kita setiap hari melaksanakan sholat. Setiap hari Senin dan Kamis kita bisa berpuasa. Itu bentuk-bentuk asyukru bil fi'li. Jamaah rahimakumullah. Kesempatan ini kami akan menyampaikan pentingnya ibadah sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadat dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada sesembahan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dalam hati kita tentu kita selalu ingat adanya sesembahan yang itu hanya Allah. Apa hubungannya syahadat dengan sholat? Karena rukun Islam yang 5 itu adalah suatu amaliyah yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Satu sama lain itu selalu berhubungan dan tidak boleh ada yang terputus. Ketika kita meninggalkan sholat, berarti syahadat kita itu dipertanyakan. Kita sudah bersaksi tidak ada sesembahan selain Allah, tapi kita tidak menyembah kepada Allah. Bentuk persembahan kita kepada Allah itu yang paling mudah adalah sholat. Satu saat saya bertanya kepada santri, anak-anak santri, mengapa kalian setiap hari harus sholat 5 kali sehari semalam? Ada yang menjawab, ya karena kewajiban. Ya betul.
Tetapi ketika kalian itu menjawab dan merasakan sholat itu hanya merupakan suatu kewajiban, jika kalian itu sudah melaksanakan sejelek apapun, kamu sudah merasa lunas kewajibannya. Artinya sholat yang kamu laksanakan itu adalah belum bermakna atau bahkan kurang memberi arti. Sehingga jawaban yang paling diharapkan adalah, mengapa kita harus sholat? Karena sholat itu bentuk persembahan seorang hamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56 itu. Tidaklah kami itu menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah. Saya bertanya, anak-anak kalian itu jin atau manusia? Manusia. Kalau jawabnya manusia, maka kalian mempunyai kewajiban beribadah kepada Allah, ta'abud kepada Allah. Dalam hal ini kita harus melaksanakan sholat, minimal sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini harus memberi arti dalam kehidupan kita. Harus kita rasakan. Satu contoh yang harus kita pelajari adalah ketika kita bertakbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbir yang pertama disebut takbiratul ihram itu karena setelah kita mengucapkan takbir dan mengangkat tangan menyembah kepada Allah itu, maka yang lain-lain selain menyembah kepada Allah, selain perbuatan sholat itu haram. Karena itu maka seseorang yang sholat dengan dirasakan penuh, maka hatinya akan menjadi bersih, akan menjadi suci, akan menjadi tawadhu, akan menjadi menghamba kepada Allah. Sehingga dengan sholat itu maka akan bisa menghapus perbuatan keji, bisa menghapus pula perbuatan yang mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Lebih-lebih setelah kita takbiratul ihram, kemudian kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah antara kami, antara saya dengan kesalahan saya, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Pertanyaannya, setelah kita membaca itu, apa yang harus dilakukan? Maka ketika kita meresapi sholat itu sebagai ta'abud kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka kita harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang salah. Tidak cukup kita hanya memohon kepada Allah, jauhkanlah antara saya dengan kesalahan saya, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Tetapi kita selalu berbuat salah, selalu kita berbuat kesalahan. Tidak berarti sholat kita itu. Maka berilah makna dalam kehidupan kita itu dengan sholat. Maka sholat itu akan membentuk hati kita, hati yang suci, hati yang jernih, hati yang selamat. Karena ada hati yang disebut kolbun khotamun, hati yang tertutup untuk mendengarkan petunjuk. Kolbun maridun, hati yang sakit. Kolbun salimun adalah hati kita. Demikian maka implementasi sholat itu akan bisa membentuk karakter kita menjadi hamba Allah yang disayang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.